pertempuran antara Ide dan Yang Dirata dengan Raja Samarika yaitu naga itu. Jadi terjadilah ada sebuah stalaktit yang besar yang tempatnya itu di dalam gua di sebelah. Ada suara beduk itu, ternyata besoknya itu ada kejadian tsunami itu di Aceh. Itu banyak yang saya ikut mengkemit sini adalah terdiri dari 6 orang waktu itu. Pengalaman unik yang saya alami sendiri sebagai pemangku di sini, di mana di sekitar tahun 2006-2007 saya pada saat itu mengkemit selama 42 hari atau 1 bulan 7 hari, di mana dalam kejadian yang saya alami itu adalah adanya suatu getaran. Ternyata itu bukan getaran gempa, bukan, tapi seperti pokoknya padahal ini di gunung itu, tapi getarannya luar biasa. Dan juga pernah terdengar suara beduk yang disebut dengan itu ada pelinggih dalam Mekah sini. Itu yang mengingatkan kita pada saat Ide dan Yang Dirata rauh dari Sumbawa itu pada saat ini membawa ajaran Islam waktu 3 itu. Maka di sana ada dalam Mekah namanya, di samping Pemedal. Dan pada saat ada suara beduk itu, ternyata besoknya itu ada kejadian tsunami itu di Aceh. Itu banyak yang saya ikut mengkemit sini adalah terdiri dari 6 orang waktu itu. Semuanya kaget itu dan merasa mendapat wahyu juga dengan kejadian itu, peristiwa itu. Akhirnya banyak juga yang umat-umat yang meyakini, di mana beliau itu tampil pada hari Rabu, saya tidak ngayah, juga menyaksikan Pemedal itu bergetar kayak ada yang memukul-mukul itu, pokoknya pintu Pemedalan itu bergetar, bersuara. Kunci. Ya, berarti kunci. Itu yang satu keadaan anehan juga. Itu berdasarkan cerita dari Pemedak juga. Karena kemarinnya dia tampil hari Rabu, besoknya tampil lagi dan mengadukan ke saya itu. Ternyata apa itu bamaku gitu, firasat apa? Apakah saya salah gitu dia bertanya. Gitu. Apabila wisatawan asing itu tidak dipandu oleh pemandu wisata, maka kita tidak menerima kunjungan mereka. Dan misalnya kalau dia tuh dipandu oleh pemandu wisata, misalnya dari hotel atau villa, dan kita mohon informasi dari yang mengantarkannya itu tentang fisiknya dia, keadaan fisiknya, kebersihan atau tindaknya itu, dan dia harus bertanggung jawab, baru kita terima. Dan kehadirannya Cina itu juga tidak sembarangan, harus membawa pejati dan harus memakai pakaian adat seperti kita di Bali ini. Kalau tidak itu kita tidak izinkan. Gitu. Ya, peninggalan kuno banyak sebenarnya. Itu ada seperti batu yang tergoreskan kayak patung gitu ya. Tapi dia tuh bukan berdasarkan pahatan, tapi bentukan dari tetesan-tetesan air yang jatuh dari stalaktit itu. Dan itu seperti terbentuk sedemikian rupa itulah. Seperti yang di dalam itu ada di sebelah pelinggih ada seperti patung Van Brayut gitu. Dan Brayut itu, nah di sanalah. Maka di sini juga diyakini oleh umat itu untuk memohon sentana gitu. Artinya titenya itu yang diyakini memiliki mukjizat yang luar biasa, karena banyak sudah umat kita yang membuktikan manfaat dari air suci itu. Ya udah, ada yang untuk tambo dan sebagainya. Itu di mana?
Posisinya di dalam itu, sudah di posisi di sebelah barat daya Niriti. Tidak boleh sembarang orang naik ke dalam gua itu. Kalau untuk mohon air sucinya itu, air suci gong itu, umat itu harus membawa 2 pejati. Yang satu untuk diajeng, istilahnya sebagai laporan. Yang satu yang dilengkapi dengan tipat gong itu untuk mohon air sucinya. Itu dirawat pokoknya biasa untuk seperti kita sembahyang itu. Cuma ada gininya yang beda hitungannya, jumlah yang kita tunas itu. Karena untuk tamu itu ada 11 kali gitu. Tergantung bagi pemangku itu gimana ketukan hatinya untuk memberikan umat itu waktu nunas itu. Jalan ini memang cukup angker sekali, di mana kadang-kadang lampu mendadak padam dan kendaraannya juga berhenti itu tanpa direm. Ternyata ada ular yang melintas itu, ular besar. Gitu. Itu dua jenis ya? Ya itu juga karena saya sendiri tidak melihat, itu cuma dari pengaduan dari umat saja. Dan dia yakin itu ya memang dua itu. Kalau itu tidak mungkin seperti itu, dia tidak ada ngerem kendaraan tapi berhenti. Tapi sebenarnya lampu nyala, kendaraannya hidup. Dan saya sendiri juga menyaksikan pada saat ngayah ada seorang seperti itu tuh, debt collector dia, ya dia kan tukang tagih itu utang itu, dia tuh akan melintas naik, kok mendadak di depan modalan itu kendaraannya mati. Terus saya ingatkan untuk permisi dulu di Patung Ganesha. Sebenarnya tanpa gini cuma mengaturkan rokok aja sudah padahal hidup kendaraannya itu. Ya di sini ada juga orang yang pernah mentang-mentang itu loh. Katanya angkuh, merasa dirinya ya udah hebat tuh karena ilmunya sudah lumayan tinggi. Akhirnya dia tuh mengaku bahwa mengatakan di sini tidak ada betara dan sebagainya. Tapi suatu saat dia datang lagi itu. Dan mohon ampun gitu. Dan mohon pada saya untuk dimohonkan ampun juga agar dia tuh selamat dalam kehidupan ini.